Iya Bu, gini Bu, yang keturunan Adam di dunia ini 3 ajaran, Yahudi, Kekristenan, sama Islam. Enggak, sorry, jangan. Gimana? Jangan bawa RT sebelah karena nggak ada hubungannya. Oke. Karena kalau kamu baca di Mazmur 147, itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Yang sulung itu. Mana dalilnya cinta sama penjahat? Ada di Jangan Keluaran, ngarang. Gak usah ngarang. Mana dalilnya? Tulah itu. Mana dalilnya Tuhan cinta sama penjahat? Mana? Jangan ngarang. Ngarang mulu dari tadi. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Jangan ngarang kok di sini. Oh, tukang Pemikiran ngarang. saya. Ya jangan. Pemikiran kau itu nggak ada datanya, nggak ada dasarnya. Jadi dari mana mereka tahu, Bang? Silsilah kau aja bisa kau ketahui, Bang. Ya kali Rasul nggak tahu silsilahnya. Jangan sok-sokan. Di sini aja udah jelas banget ya. Bu, Bahwa ajaran dengar. Bahwa ajaran itu diturunkan ke generasi berikutnya. Jadi kamu ya. Shalom Bapak Ibu Saudara, Saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat Kristen. Dari diskusi kali ini ada seorang umat Kristen yang tidak paham tentang kekristenan, sehingga Bapak ini mengarang bebas tanpa ada data. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Maka gini aja Bapak nggak tahu, Pak. Oke. Sang pencipta langit dan bumi itu kan kasih ya kepada manusia. Sayang. Waktu Musa pergi dari Mesir, itu kok anak sulungnya orang Mesir kok dibunuh? Aku tanya dulu Ibu. Aku saya pikir kok kejam ya sang pencipta itu. Gitu. Kamu udah baca belum? Ya si Musa gitu Oke, loh. saya jelaskan ya. Bangsa Israel itu kan diperbudak oleh Mesir. Allah melalui Musa mau membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan itu. Tapi Fir'aun, raja Mesir itu tidak memberikan mereka kebebasan. Dan Allah itu berkali-kali mengatakan dan memperingati bahkan ya, kalau kamu tidak membebaskan mereka, umatku, akan ku berikan 10 tulah kepada kalian. Itu udah dikasih tahu, tapi mereka ngeyel. Makanya Allah melaksanakan itu. Jadi jangan kamu bilang Allah itu kejam. Kalau seandainya saat itu bangsa Mesir itu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, itu kan tidak akan terjadi. Kamu ini pernah baca Alkitab nggak, Pak? Ya pernah. Nah, berarti kamu harusnya baca. Bingung gitu loh. Oh, bingung. Berarti nggak ngerti, bukan bingung. Kan saya maknai ya. Waktu Kain membunuh Habel kan ada. Kainnya pergi entah kemana, aku terusannya nggak ada. Kok larinya ke sana? Ini kamu ngerti nggak? Enggak Tadi gitu. kamu menanyakan Tuhan kejam terhadap bangsa Mesir yang memberi tulah kematian. Enggak, kan saya baca pelan kan sebelum itu. Jangan kan lompat-lompat lah. Iya oke lah, ikut Ibu lah dulu. Loh, bukan ikut saya, Alkitab kok. Makanya kamu nih baca Alkitab yang benar lah. Saya baca baik-baik itu. Loh, kamu baca, kamu masa nggak tahu perjalanannya Musa keluar dari Mesir itu sesulit itu? Nggak tahu. Gini loh Ibu, kan bertentangan dengan hati nurani saya ya. Soalnya saya kan orang Batak ya, orang Batak. Kalau asal mula kami dari Pusuk Buhit gitu, dengan silsilah nenek moyang saya tuh nggak pas keturunan Adam gitu loh. Saya jadi bingung. Terus kau keturunan siapa? Keturunan mama saya lah sama. Ya mamamu siapa? Keturunan siapa? Kalau mentok-mentoknya dari silsilah Ibu. Itu ya iya, silsilah silsilah paling pertama kali dari mamamu siapa? Aku tanya. Bapakku, mamaku, mamaku ada. Yang aku paling ada. atas silsilahnya saya tanya, nggak usah kau sebutin satu-satu silsilahnya. Si Raja Batak paling Nah, atas. si Raja Batak itu dari mana? Pusuk Buhit.
Mentok. Iya, itu terus itu dari mana? Kakek nenek Tidak, mentok moyangnya sudah lagi. di situ. Mentok dari situ berarti langsung diciptakan itu. Iya, di situ. Kalau menurut Mana dalilnya? Mana dalilnya? saya kan orang Bataknya, Ibu. Ada kan Makanya. strukturnya kan ada strukturnya di rumah itu loh, Bu. Terus Kan tiba-tiba turun-temurun Tuhanmu menciptakan diceritakan dari itu. silsilah nenek moyangmu gitu. Kalau nggak ke Adam terus lewat mana? Lah enggak, aku jadi tanda tanya. Apakah ajaran yang dari Timur Tengah ini datang ke Indonesia ini? Nggak ada Bingung hubungannya. saya. Kau mau kemana? Kau lari-lari kek. Iya, Bu, gini, Bu. Yang keturunan Adam di dunia ini 3 ajaran, Yahudi, Kekristenan sama Islam. Enggak. Sorry. Jangan. Gimana? Jangan bawa RT sebelah karena nggak ada hubungannya. Oke. Karena kalau kamu baca di Mazmur 147, itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan kita, Rasul kita itu dari bangsa Israel. Jadi Kristen itu adalah keturunan dari Abraham. Galatia 3 ayat 28. Enggak masuk. RT sebelah jangan diajak, tetangga kok Kan diajak. Adam aku bilang puncaknya gitu loh, Bu. Entah lari lagi kok kakek. Bukan gini loh, Bu. Ini ajaran Yahudi saya baca, Ibu ya. Itu kan faktor pertamanya adalah Adam. Ajaran Kekristenan juga sama. Faktor apa? Saya tanya. Manusia pertama. Gimana? Ya manusia pertama dengan faktor apa? Nggak ada, beda pakai bahasa yang benar. Itu loh maksudnya aku bilang tadi. Kalau ajaran yang mengajarkan manusia pertama Adam itu ada 3 ajaran, Ibu, gitu. Yahudi, Kekristenan, Islam. Pak, mohon maaf, Gimana? kamu kalau bilang dari umat Muslim, mana dalilnya? Emang kamu tahu? Orang-orang juga bilang. Jangan orang. Ya, enggak lah, aku enggak baca dalilnya. Saya Nggak tidak mau belajar. mau kata-kata orang, data. Lu jangan aneh-aneh deh. Saya enggak pernah tahu ajaran mereka. Kalau Kristen saya tahu. Loh, kalau kamu nggak tahu, kenapa kamu bawa nama mereka, kakek? Ya, Jangan soal- bawa orang yang kamu nggak ketahui. Namanya kamu mau fitnah. Bukan fitnah, Ibu. Loh, mana? Kamu tahu dari mana? Ada nggak datanya? Data yang valid? Ya enggak tahu lah kalau Kok nggak punya data valid itu namanya gosip. Kalau Kristen enggak, Bu, ada kitab saya. Lo kalau kekristenan dengan Israel itu jelas. Nah kalau yang sebelah, lo Kan- jangan bawa ini, kan bawa Adam narasi. Diciptakan segambar dengan Allah, ada di sini di depan saya. Terus ada nggak di kitabnya mereka? Ya enggak tahu, Bu. Ya kalau nggak mereka tahu, mengatakan kamu seperti jangan itu. kamu bawa Gimana yang sih? kamu tidak tahu. Maksud saya adalah kamu bawa narasi yang kamu tahu, sekiranya tahu. Yang nggak tahu nggak usah kau bawa-bawa. Ngerti nggak? Jangan bawa RT 6. Saya nggak mau ngebahas mereka. Makanya aku bilang tadi, Bu, ya, saya kekristenan ini jadi bingung gitu loh, kan. Bingung saya. Bukan saya kekristenan, kamu tok. Jangan Saya bawa ya, oke, kekristenan. saya pribadi oke lah. Iya, kok Oke. orang Kristen pada paham kok. Jadi kalau kenapa di situ dibilang, aku bilang apa? Di dalam pikiran saya, sang sumber, sang pencipta langit dan bumi itu cinta sama penjahat, juga cinta, samain juga sayang, kan. Kenapa diambil? Padahal nyawa anaknya itu, Bu, ya, anak yang sulung itu. Gimana dalilnya cinta sama penjahat? Ada di Jangan Keluaran, ngarang. Gak usah ngarang. Mana dalilnya? 10 tulang Mana itu. Mana dalilnya Tuhan cinta sama penjahat? Mana? Jangan ngarang. Ngarang mulu dari tadi. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Jangan ngarang kok di sini. Oh, tukang Pemikiran ngarang. saya. Ya jangan. Pemikiran kau itu nggak ada datanya, nggak ada dasarnya. Jadi jangan sok-sokan gitu loh. Nggak ada, Tuhan mengatakan gitu. Tuhan itu membenci kejahatan. Itu yang ada datanya. Kalau sayang kejahatan itu kamu kacau. Tuhan itu membenci kejahatan. Tuhan itu Kejahatan, tapi membenci sama dosa. orangnya kan tidak, Bu. Ya kejahatan itu siapa yang lakuin? Ya. Kejahatan itu nggak akan terjadi kalau instrumennya tidak ada. Itu kan. Nih kamu gimana sih logikanya? Perbuatan jahat itu tidak pernah disenangi Tuhan. Tuhan membenci kejahatan. Ada dalilnya. Kamu jangan ngarang. Tuhan tuh mencintai manusianya, tapi kejahatan manusia dia tidak pernah mau kasihani. Kan Ngerti? aku bicara manusianya, Bu, bukan bicara Kau bilang tadi mencintai kejahatan. mencintai manusia yang melawan kejahatan. Saya ingat omonganmu.
Ya oke lah, kalah saya kalau gitu. Mau tanya? Kan masalahnya kalah, kau itu ngaco dari tadi. Bukan ngaco ibu, gimana sih? Kan aku bilang bu ya, saya pribadi aku bilang ya, mohon maaf aku bilang, di Alkitab dikatakan Yesus keturunan Yehuda, dari sini sampai keturunan berapa. Sementara saya pribadi bu ya, aku bilang keturunan kelima, aku bilang bapak mama saya nggak tahu, bingung saya dari mana cerita itu didapat gitu loh. Ya bapak-bapakmu dari batu. Bukan, cerita itu loh bu, yang menulis Alkitab itu Lukas gitu loh. Itu kamu baca di Matius 1 juga silsilah dari Abraham. Gak bisa tepat kayak gitu bu, padahal sudah selisihnya berapa tahun gitu loh. Kamu baca Kejadian 5 itu dari Adam aja sampai silsilahnya. Nih kamu makanya nggak pernah baca Alkitab. Kan aku Coba jadi baca Alkitabmu itu Kejadian 5 itu silsilah itu. jadi tanda tanya saya bu. Jangan tanda tanya, kamu baca Alkitab. Kamu nggak pernah baca Alkitab. Itu silsilah dari Adam sampai ke Abraham ada. Abraham sampai ke Yesus itu ada di Alkitab. Nggak pernah baca Alkitab. Dari Adam kan ke Nuh putus. Makanya baca dulu. Oh, banyak kan ngeyel. Punya Alkitab nggak? Jangan-jangan gue nih ngaku-ngaku Kristen bukan Kristen lagi. Baca tuh, nih silsilah Adam nih. Jangan bilang begitu, ibu percaya juga saya baca. bisa gitu loh. Ini denger ya, kamu tuh jangan sok bingung, belum baca sok bingung. Nih, kamu baca nih dari Kejadian 5 nih. Inilah daftar keturunan Adam nih sampai ke bawah ini. Sampai ke Nuh. Ini ada nih, sampai ke Nuh di sini nih. Kejadian 5 nih, full di situ. Dari Nuh sampai ke mana lagi nih? Sampai ke keturunannya yang lain ini. Sampai ke Abram, Nahor, Haran. Tuh Kejadian 11. Dari situ sampai ke nih, kamu baca lagi. Itu sampai ke Abram ya, Abraham. Itu di Kejadian 11. Nah, dari Matius, dari silsilah nih, Abraham sampai ke Kristus Yesus nih, Matius 1. Sampai dari ayat 1 sampai ke 17. Kamu nggak pernah baca Alkitab. Semua silsilah di sini ada. Bapak, kau ini nggak ada masuk sini, kenapa? Bu, di Nuh kan sudah selesai bu, putus gitu loh. Putus dari mana? Coba. Bahkan Lukas berapa? Gimana? Lukas berapa saya tanya kamu? Lukas mana putus? Lukas berapa? Coba aku tanya kau. Lukas berapa? Jangan kau ngarang-ngarang bebas. Lukas mana? Mana coba? Gini maksudku. Jangan gini. Saya pakai data. Kamu harus pakai data. Bentar, saya ambil Lukas dulu. berapa? Saya ambil Lukas dulu. berapa? Cepat. Wah, kebetulan Alkitabnya hilang. Sebentar ibu. Sebentar. Silsilah Yesus. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, nih ya, berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eliakim nih, anak Manat, anak Lewi, Malki, Yanai. Ini nih, kamu bayangkan ini sampai keturunan nih, Yakub, Ishak, Abraham, terus Kenan, Nuh, Lamek, Metusalah, Henok, Yered, Mahalalel, Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Ini Lukas 3 ayat 23 ini jelas banget, nggak ada keputus sampai ke Adam. Dari bapak secara perdata ya, Yusuf suaminya Maria sampai ke Adam di sini ada. Oh, nggak usah ngarang-ngarang disko kau di sini. Gampang kau. Udah tua kau. Yang kayak Bukan gitu, ngarang Bapak. ibu, bukan ngarang ibu. Jangan bilang gini maksudku gini terputus. bu Ini ya. jelas banget di sini. Mohon maaf ibu ya. Penulis gini. Kan aku percaya ya, aku percaya kalau perjanjian baru itu ditulis setelah Yesus Kristus pergi dari dunia ini 200 tahun. Kan ditulis para murid kan. Jadi para murid itu taunya dari mana cerita itu maksudku. Yesus gitu itu loh, Bu. kan udah ngajar duluan. Lo ngerti nggak? Ada kitab para nabi, kitab Taurat Musa, Mazmur Daud. Itu kan dari zamannya nabi, itu mereka pakai turun temurun. Kitab Musa itu dari kejadian itu kan dipakai dan mereka itu terus pakai. Dari situ mereka melanjutkan pengajaran Yesus. Jadi dari mana mereka tahu, Bang? Silsilah kau aja bisa kau ketahui, Bang. Ya kali Rasul nggak tahu silsilahnya. Jangan
Jangan sok-sokan. Di sini aja udah jelas banget ya. Bu, gini Bahwa ajaran dengar. Bahwa ajaran itu diturunkan ke generasi berikutnya. Jadi kamu ya nggak usah berpura-pura bodoh di sini. Kitab Perjanjian Lama itulah yang dipakai para rasul. Jadi jangan bilang ditulis setelah ini. Kitab Perjanjian Lama itu nggak ditulis ketika Yesus terangkat, belum. Ya, Perjanjian Lama ini dari zamannya Musa udah ada. Perjanjian Baru yang aku bilang, Bu, Yesus pergi setelah 150 tahun ditulis. Ya, mereka hanya melanjutkan. Mana dari aku bilang Perjanjian Lama. Ibu jangan framing lah. Dari Perjanjian Lama. Saya tanya kamu, rasul ketika mengajar emang kau kira pakai kitab apa? Rasul itu ketika mengajar ya pakai kitab Perjanjian Lama. Biar kamu tahu. Lalu itu dijelaskan lagi. Nah, penjelasan para rasul itu dicatat lagi. Itulah yang menjadi Perjanjian Baru. Nih kamu nih gimana sih? Ini tuh kelanjutannya. Ini mereka rasul ini meneruskan ajarannya para nabi, ajarannya Yesus. Jadi Perjanjian Baru itu adalah penjelasan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama tuh kan banyak orang yang nggak ngerti. Makanya rasul-rasul itu menjelaskan. Nah, penjelasannya para rasul tentang Perjanjian Lama itulah yang disebut Perjanjian Baru. Sampai sini aja kamu nggak ngerti. Gimana sih? Apa? Ya, gini, karena aku udah bilang tadi, kalau kan ini suatu Alkitab ini, Bu, ya ditulis, aku bilang buku ditulis. Katanya Bukan, Alkitab itu bukan buku ditulis, ya. Alkitab itu adalah kesaksian para rasul dan para nabi. Bukan buku ditulis, emang kayak buku karangan kau. Enggak. kan tetap ditulis, Ibu. Bukan Jangan ujuk-ujuk kamu terjadi. bilang buku, jangan kamu bilang buku. Ya. Ini adalah Ya. pengajarannya Yesus. Kan dibukukan jadinya, kan jadi buku Iya. jadinya. Gimana sih? Semua yang dituliskan para rasul itu adalah ajarannya Tuhan Yesus. Mereka menuliskan itu semua berasal dari mulut Yesus. Karena Yesus itu guru mereka. Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ya sudah. Guru dan rasul kan. Jadi jangan kamu bilang itu ditulis ini. Kau kira rasul ini nggak punya otak itu. Rasul ini nggak punya ingatan. Sampai-sampai kamu itu ini meragukannya. Dan satu lagi, Yesus itu bahkan mengutus Roh Kudus. Itulah yang kita kenal sebagai Hari Pentakosta. Yesus bilang, penghibur, ya, Sang Roh Kudus itu akan mengajar kamu dan mengingatkan kamu tentang apa yang kuajarkan. Jadi Allah sendiri itu mengajar kepada para rasul. Bahkan kalau kamu baca di Kisah Para Rasul, ketika Rasul Paulus itu mau ke Asia, Allah tidak mengizinkan. Ya, harus ke Makedonia dulu, dan itu Allah sendiri yang memerintahkan. Roh Kudus itu sendiri yang memerintahkan. Jadi kalau kamu kira ini kayak seolah-olah karangan, ya, kayak yang dinarasikan nenek Boba, itu kamu salah. Karena Allah sendirilah yang memimpin mereka. Ada dalilnya ini. Semua yang ditulis ini berdasarkan keputusan Roh Kudus, keputusan Allah. Saya kasih tahu ayatnya. Segala sesuatu yang dituliskan ini. Jadi jangan kamu kira Tuhan itu bahkan di Pulau Patmos waktu Rasul Yohanes menuliskan kitab Wahyu, itu Tuhan Yesus sendiri yang nyuruh, tuliskanlah. Tuhan Yesus menemui Rasul Yohanes, nggak pernah tahu, nggak pernah baca kitab Wahyu. Jadi jangan kamu bilang setelah Yesus terangkat. Tuhan Yesus itu bahkan menemui Rasul Paulus. Tuhan Yesus itu menemui Rasul Yohanes. Itu setelah dicurahkan hari Pentakosta lagi. Kalau kamu mau tahu timelinenya. Kamu kan nggak pernah baca Alkitab, makanya kamu ngarang. Saya SD sudah belajar, Ibu. Kalau waktu Kalau kamu sudah belajar, gini loh, Bu, ya.
Kristen, waktu SD itu harus diajari doa Bapa Kami dan iman percaya, harus baru lulus Eptanas Ibu. Saya Gitu loh. nggak ngurusin itu. Enggak, gitu loh. Kamu tahu Jangan nggak? Ibu bilang. Kamu Kan tahu abang nggak? bertanya ke Ibu. Iya, kamu penjelasannya, tahu nggak? gitu loh. Kalau kamu Ibu- dari SD belajar, tidak seperti saya dari SD belajar. Kamu tahu nggak? Kitab Wahyu itu ditulis sama siapa? Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Itu Tuhan Yesus sendiri yang menyuruh menuliskan. Tuliskanlah. Makanya kamu baca Wahyu dari Wahyu 1 aja. Itu Rasul Yohanes sendiri ditemui oleh Tuhan Yesus. Saksinya siapa? Prokorus, muridnya Rasul Yohanes bersama Bunda Maria. Ada saksinya. Kamu tahu nggak ini di SD diajarin nggak? Nggak tahu. Gini, di dalam otak saya, mindset saya sekarang Bu ya. Apakah fokusnya Tuhan itu fokusnya dari Israel semua? Pengajarannya apakah harus dari situ? Di dunia Iya. ini? Gitu loh. Iya, karena Tuhan Yesus itu janji kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Jadi melalui bangsa Israel, berkat itu dinyatakan ke seluruh dunia. Memang Israel itu dipilih oleh Tuhan. Gak Supaya adil, dari situlah. Gak adil dong sang pencipta itu jadinya Bu. Loh, sekarang kamu aja sudah menjadi percaya kepada Yesus, di mana nggak adilnya? Gak adil. Ini aku bilang. Bu, suatu buku Bu ya aku bilang. Saya perhatikan di sini semua nabi harus orang Israel, gitu loh. Saya baca loh. Terus saya tanya kamu, nabimu siapa? Gak ada nabi saya Bu. Ateis. Kalau Tuhannya ada. Loh, Gitu kamu nggak punya nabi? Mana ada nabi? Coba, kamu googling sekarang. Ah. Kamu googling sekarang. Nih orang nggak tahu diri nih. Googling sekarang Galatia 3 ayat 28. Di depan saya ada Alkitab, saya baca aja Ya ya. udah baca. Galatia berapa? 3 ayat 28. Sebentar, pelan-pelan nih Bu. Tap-tap ya teman-teman ya. Dia ini bukan agnostik, dia ini Kristen, tapi nggak diajarin sama pendetanya. Nggak, dia dari SD katanya ini udah belajar agama Kristen kok. Ini kan murid yang sampai gerbang doang ini. Coba baca. Dibuka mute-nya. Sebentar, dibantu istri nih Bu. Udah lapuk Bu, jadi dibuka pelan-pelan ya, maaf ya. Galatia berapa? 3 ayat 28. Judulnya dibenarkan oleh karena iman. Kok baca aja langsung, nanti kok baca Sebentar dulu. Ibu. Ini kan dibenarkan karena iman, ini Martin Luther ini saya lihat ini. Aduh. Nggak ada Om Martin Luther di sini, nggak kenal. 28 ya. 28. Wah, kacamatanya sebentar Bu, ganti. Seriusnya aku Ibu. Agak gelap. Kesabaran aku bener-bener diuji ya, habis Ekaristi diuji banget ya. Mana kacamata dulu nih. Jangan kalah sama nona-nona ini, aduh. Bacakan dulu ini. Apa yang dibaca? 28. Ini loh, kok kamu nggak bisa. Gak kelihatan. Oh, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Udah. Satu lagi 29 ya, terakhir. 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oke, terima kasih Ibu. Nggak adil. Kamu tuh dikatakan keturunan Abraham. Nggak adil juga bilang. Kamu tuh keturunan Abraham. Nah itu yang saya nggak bisa Bu, soalnya saya kan keturunan saya gitu loh, sengaja letung.
Iya, kan dikatakan Tuhan Yesus gitu kan. Dalam hal ini tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani. Tidak ada orang merdeka, tidak ada hamba. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Semua satu di dalam Kristus. Kalau kamu adalah milik Kristus, kamu milik Kristus nggak? Ya lah Bu, kalau nggak ada Kristus saya mati. Ini dengar. Kalau kamu adalah milik Kristus, ini cerna ya kek ya. Jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham. Masih bilang gak adil, bilang makasih. Lu udah dijadikan keturunan Abraham karena Yesus, bukannya bilang makasih, malah gak adil. Nah, terima kasih Bu ya. Jadi saya baca di sini keturunan Abraham. Jadi berarti kalau yang diceritakan nenek moyang saya itu salah berarti. Itu kan Emang salah. Lo Yang gak benar bisa itu. Tuhan Yesus. Gini, Betul. jelas loh Bu ya, di silsilah keluarga itu. Makanya saya berdebat. Di silsilah keluarga, saya Pino Parni Lotung naik ke Pusuk Alah Budi. nggak ngerti aku. Lo enggak gitu loh. Ini cerita keluarga Bu, paling Oke. dekat. Sekarang saya tanya Bapak, saya terserahlah silsilah Bapak. Ya silsilah Bapak itu nggak menyelamatkan Bapak. Sekarang kalau Bapak sudah tahu silsilah Tuhan Yesus itu dari Abraham, kamu ngaku kan milik Tuhan Yesus. Iya Ya lo Bu, kalau kan? ada Nah, Tuhan di saya mati Bu. Kamu itu adalah keturunan Abraham oleh sebab Tuhan Yesus itu. Jadi kalau aku kasih contoh ya. Satu keluargamu ini ada 12 anak. Melalui satu orang, 11 anak yang lainnya ini jadi kaya raya. Masih bilang gak adil. Walau nggak kamu yang dipilih, abangmu yang dipilih, tapi melalui abangmu ini, kau juga jadi kaya raya dan dibagi sama rata. Masih bilang nggak adil? Gitu. Jadi jangan bilang lagi, kenapa harus dari bangsa Israel? Karena silsilahnya tadi. Tetapi Kristus itu kan untuk segala bangsa. Tuh kan udah dibilang Tuhan Yesus, kalau kamu milik Tuhan Yesus, kamu adalah keturunan Abraham. Sebab Yesus itu keturunan Abraham. Dan kamu berhak menerima janji Allah. Karena Allah itu berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya jadi berkat. Kemute itu Pak. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, Tuhan memberkati. Itu cucu kakek juga itu adalah keturunan Abraham. Gitu. Keturunan Abraham secara rohani atau jasmani? Rohani dan jasmani. Kenapa? Iya. Siapa yang milik Kristus? Karena Kristus itu keturunan Abraham. Siapa yang menjadi miliknya Kristus? Kamu itu adalah keturunan Abraham. Jadi lo kalau mau disebut keturunan Abraham, kamu harus menjadi milik Kristus. Kalau kamu mau menjadi milik setan, ya kamu bukan keturunan Abraham. Tuh, ya terserah kamu mau percaya atau enggak. Tapi kan Yesus itu jelas silsilahnya sampai Abraham. Kamu bisa baca Lukas 3 dari ayat 23 sampai habis. Jelas. Makanya kenapa kami punya kitab Taurat, kamu tidak? Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, Saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.